Pro 2 Numpang Nampak. Menjelaskan suara kreativitas. Baiklah sahabat kreatif, selamat sore semuanya. Ya, dan pastinya di sahabatnya masih di 95,2 FM yang menemani kalian sampai nanti ya. Walaupun tapi kalau aku sampai jam 8 sebelumnya pada hari ini sahabat kreatif kita bakal ngobrol bareng nih teman-teman sama musisi lokal asal dan Kalimantan Selatan. Wah, kira-kira kita bakal ngobrolin apa aja sih sahabat kreatif? Mungkin kita akan sapa terlebih dahulu nih para personilnya yang ada sudah di Produk Jelasin pada hari ini. Yeay, halo. Udah selesai. Mungkin kita kenalan dulu kali ya. Dari yang mana ya? Ujung kanan, ujung kiri. Ujung kanan dulu deh. Ujung kanan. Ini on air ya udah ya? Udah ya. Oh, kira maksud semuanya ada foto-foto segar gitu. Behind the scene ya. Iya, saya Radit. Saya sebagai komposer yang arranger lagu mereka. Oke, tadi yang di tengah nih. Sama Anissa. Anissa. Oke, yang paling ujung lagi ada cowok lagi. Ada Pasya di sini. Oh, oke. Jadi sekarang lagi berkumpul nih ya, kedua penyanyinya dan juga sang pengarang lagu beserta komposernya juga. Iya, betul. Ada yang baru ini ya, saya kira merilis lagu baru nih ya, saya kira kolaborasi anak band sih. Wah, dahsyat banget dong ya. Tapi sebelum kita ngebahas soal lagunya, mungkin kita nanya dulu gimana kabarnya hari ini untuk kakak bertiga nih. Baik, alhamdulillah baik. Sehat. Loh, tapi tadi Kak Anissa lagi sedikit suaranya agak habis ya. Iya, dan emang suara seperti ini. Oh iya. Oh, itu Santero RRI ya tahu ya udah. Saya tadi di briefing katanya dari Balai tadi. Oh iya. Tadi kalau misalnya suaranya masih agak habis, nggak usah dipaksa nyanyi katanya. Tapi kita cek lagi, kita tes dulu nanti ya. Oke, baiklah sahabat kreatif, Pasya dan Anissa dengan judul Dahsyatnya Cinta. Ini akhirnya berkolaborasi, ini adalah hasil kolaborasi pertamanya ya? Iya, betul. Pertama kali. Nah, sebelum kita membahas soal lagunya nih, ya ini mungkin Kak Radit tunggu ya. Nanti kalau pengen ada yang dibahas soal lagunya, kita tunggu dulu. Tapi kita bahas soal Pasya dan Anissa dulu nih. Iya. Wah, kan keduanya ada salah satu musisi udah buana juga kan nih ya. Kenalnya dari mana sih? Kan yang lebih Anissa aja deh. Anissa aja dulu deh. Atau Kak Radit aja? Baca dulu aja ya. Oke, kenalannya Anissa tuh dulu pada saat SMP. Dia SMP dulu. Kebetulan Pasya ini kenalnya tuh akrab itu sama kakak kandungnya Anissa sendiri gitu. Oh, oke. Iya, terus sering main-main ke rumahnya Anissa, terus lihat Anissa nyanyi di sana juga, terus lihat Anissa tuh sering ngikutin ajang-ajang singing kontes gitu. Oh, Jadi kenalnya dari situ. Terus juga kita mulai akrab itu pada saat kita sempat satu job dan satu reguleran bareng di salah satu tempat biliar yang ada di Banjarmasin. Udah semuanya 1 tahun 2 tahun lebih. Iya, betul. Akhirnya klop tuh kayaknya cocok nih kalau bikin project bareng gitu ya. Atau masih belum? Masih lama itu tahun waktu reguleran itu tuh 2013 2014. Ya, Terus Pasnya udah vakum nyanyi itu udah nggak ngambil reguleran lagi udah karena kan sibuk kerja karena tuh terima kerja. Terus off dulu deh nyanyi karena nggak ada waktu buat nyanyi di kafe-kafe di mana-mana tuh udah nggak ada lagi waktunya. Jadi sibuk kerja kemarin tuh. Nah pas kemarin ini kakak ini kan kakak saya sendiri nih, kakak kandung saya sendiri nih nawarin ada project nih, ada lagu ciptaan, kamu mau nggak nyanyi? Kamu harus cari teman duet nih. Aku tanyanya sama Anissa. Karena udah kenal dulu ya. Iya, kakak sih belum kenal sama Anissa. Oh, dulu sebelumnya Kak Adit. Aku yang kenalin. Tapi dia Kak Adit nih tahunya tuh di Instagram Anissa. Oh. Jadi suaranya bagus apa sebagai. Karena kalau misalnya Kak Pasya kan katanya udah tahun 2013-an udah selesai vakum nih ya. Iya, 2013 2014 tuh udah vakum. Udah vakum. Sedangkan Kak Anissa masih pengalaman Masih. juga nih. Radio juga kan ya, kan selalu sebenarnya radio juga, The Voice juga kalau nggak Iya, salah. betul. Itu kenapa mungkin kalau dari Kak Anissa kenapa akhirnya kamu mikir kayak musik ini benar-benar bidang gue gitu. Akhirnya terus berjalan ketika mungkin ada teman-teman Kak Pasya contohnya yang udah memutuskan vakum ini. Kenapa nih dari Kak Anissa? Oh iya, awalnya kan sebelum Kak Pasya vakum
itu emang ikut ajang aja. Awalnya dari Bintang Radio dulu di sini 2015. Terus abis itu I Can Share Voice di MNC TV. Terus akhirnya ke The Voice, cari-cari pengalaman. Habis dari acara cari pengalaman 2018 sampai sekarang tuh nyanyi-nyanyi di reguleran, di hotel, di kafe gitu. Oke. Orang udah bahasa itu udah passion ya kan, Iya. passion nyanyi nih. Oke. Wah, tapi kalau misalnya boleh tahu, awalnya kan diajakin sama Kak Pasya nih buat proyekan bareng lagi nih. Gimana responnya awal gitu? Wah, apa kan mukanya udah vakum ya gitu atau gimana ya? Bukannya vakum gini, tapi kan suaranya emang keren. Oh, iya. Masih terlihat ya. Sekali, jadi ya nggak apa-apa, kan belum ada juga single yang duet gitu. Featuring juga, jadi ya udah akhirnya dia gitu. Oh, iya. Itu awalnya kapan sih? Awalnya jadi berpikir diajakin sama Kak Pasya? 2 tahun yang lalu. Enggak. 1 tahun ya? Satu tahun. Lupa. Hampir setahun nih kan. Hampir setahun. Hampir setahun ya. Berarti Radit awalnya udah yang nawarin ke Pasya dulu kan? Berarti Radit ke Pasya, Pasya baru ke Anissa nih. Berarti udah hampir 1 tahun yang lalu ya. Kalau nawarin mereka sih 1 tahun. Nawarin si Pasha sih sebenarnya udah lama ya. Sebenarnya hampir setahun lebih ya saya. Setahun lebih Sih sebenarnya. Karena memang lagu itu memang konsepnya waktu awal sih belum mau setengah aja ya. Setengah jadi. Dan itu kepikirannya sih solo. Awalnya solo ya? Iya, tapi tiba-tiba sambil let it flow, jalan, ya coba-coba di rumah, kok lebih enak duet ya, featuring ya. Akhirnya udah bikin featuring aja sih, ibaratnya bikin duet gitu. Jadi kita coba aja dulu sih, pas kebetulan kan yang pertama banget yang di pikiran saya si Anissa ya. Karena memang saya ini orangnya tipikal kalau misalkan nyari vokal itu, nyari lagu nyari komposisi sebuah lagu itu tantangan gitu. Karena kan mereka ini 2 karakter berbeda ya. Oh iya. Yang satu smooth, yang satu hard Ya, jenis suaranya. Jadi kan biasanya orang yang middle smooth gitu. Jadi yang sampai lebih inspirasi enak, gitu ya. dangdut Oh, iya. lebih enaknya gitu kan. Cuma mereka nih beda karakter, yang memang bener yang ya udahlah tantangan bagi saya gitu untuk bikin lagu ini. Bukan bikin lagunya sih, bikin konsep ini gitu. Kalau bikin lagunya sih udah ada gitu, tantangannya udah ada gitu. Cuma bikin konsep seperti ini sih tantangan bagi saya gitu aja. Awalnya lagunya lagu solo ya? Solo bener. Jadi memang. duet nih. Jadi duet karena memang ya udah dicoba-coba di rumah. Ibaratnya kalau misalkan istilah dari pemusik itu kan ada modulasi yang di chord-chordnya itu kan ya kok lebih enak kayak gini ya gitu. Akhirnya ya jadilah duet. Oh iya, itu biasanya cinta. Itu berarti udah lama, tapi baru 1 tahun ini kayak direalisasikan. Betul. Nah, awalnya ketika pertama kali dengerin mungkin dari Kak Pasya ya, ketika dengerin kenapa jadi langsung kayak main, Anissa ini cocok dibarengin jadi duetnya? Oh, itu sih sebenarnya sih pilihan kakak. Jadi kakak udah jawab kan. Oh iya. Memang untuk lagu ini aku pengen duet kata-kata kan gitu. Aku pengennya Anissa. Jadi kakak langsung ya, berarti bukan Pasya. Bukan aku yang nyariin. Tolong saya hubungin bisa nggak atau enggak. Terus tak coba tawarin kan sama Anissa nih, ternyata dia oke aja katanya. Lagi boleh kebetulan kenal juga. Nah, gitu. Sampai sekarang kita sering nongkrong bareng apa sampai sekarang. Akhirnya diajakin yang project lagu ini ya. Iya, betul banget. Nah, Anissa ketika pertama kali kan diajakin, terus abis itu pasti dikasih kayak didengerin rehearsal dulu kan ya nih. Lagi seperti apa awalnya tanggapan dari ada apa ini? Udah apa-apa, penting orangnya langsung aja. Sepertinya ada cerita yang menarik ini. Ada apa ini? Jadi kan Anissa ini ada lagunya gitu kan. Gejreng doang Gitu konsepnya kan. itu. Terus besok tag vokal ya gitu. Besok. Kan nggak langsung besok, maksud ada 1 bulan atau berapa? Iya, 1 bulan. 1 bulanan. Kan sebelum duet kan udah biasa tag vokal, ada cover gitu, atau kayak ada bantuin
lagu siapa gitu kan, tag vokal. Biasanya kan lagunya tak sesusah ini ya. Jadi kayak dipikir, oh yaudah nanti pas besok aja tag vokal sekalian ngulik gitu. Berarti bisa nembak, dia Iya. nembak di lapangan langsung. Pas udah sampai, ya Tuhan lagunya. Susah. Iya. Susahnya itu kenapa? Bisa dijelasin gak sih? Ada kayak nada-nada modulasi, terus kayak ya lagu-lagunya lebih kayak ke solois gitu Iya, ya. betul. Ada teknik-tekniknya gitu juga Kak. Nada-nadanya ada yang ya turun naik lah, susah lumayan. Ya, lah, nada-nada susah. miring gitu ya. Iya. Jadi memang waktu apa sih dikirain sih Anissa udah prepare gitu. Oh iya. Karena kan apa namanya udah apa sih namanya draftnya udah saya kasih ya sama mereka. Liriknya juga udah. Sampai saya tuh apa sih bikinin suara perempuan ya buat nyamain suara di chordnya dia gitu. Iya. Jadi mudah-mudahan sih waktu take ya Tinggal take gitu ya. berarti lancar lah gitu. Iya. Tiba-tiba sampai studio, aduh kakak. Tapi lucu juga sih, memang kayak gitu sih, memang apa namanya ada cerita lah ibaratnya, nggak sampai yang serius banget juga di studio gitu. Jadi ya udahlah kita Ketawa-ketawa ketawain take aja gitu, maksudnya nanti kan bisa kita apa ya? Nggak edit sih, ibaratnya revisi gitu ya. revisi kalau misalkan memang kita udah revisi ya. Udah revisi nggak berapa kali sih, cuma ada 2 kali revisi ditambahin gitu, jadi biar apa sih, biar enak aja sebenarnya gitu aja. Ya nggak sih, lu pernah pelajarin apa gimana sih Kak? Bisa dia tahu kira judulnya itu Anissa ini nggak ngulik sebenarnya. Kira-kira nih ya, Iya, kira-kira kali ya, kira-kira. Karena jawabannya oke kak, oke, sampai studio, hah? Jujur Kak, aku nggak pernah dengerin lagunya astaga. Kata aku gitu. Cuma Ya lucu sih kayak gitu. Cuma profesionalnya Anissa tuh udah langsung udah Satu kali take vokal satu kali aja. take vokal udah Langsung digercepin ya. Langsung. Mungkin pas itu lagi banyak job. Lagi puyeng ya kan mungkin ya. Atau pas nggak ingat ngokein yang mana, terus oh iya ternyata lagi yang gini. Oke, tapi mungkin kita bakal coba dengerin kali ya. Nggak Abdul, kita dengerin lagunya dari Pasha dan juga Anissa, kita dari Karadit. Ini dia dahsyatnya cinta. Dari Perdana FM Banjarmasin, suara kreativitas. Baiklah sahabat keren, masih di 95,2 FM. Wah, dahsyatnya cinta sahabat dari Pasha dan juga Anissa. Nomor dahsyat lagunya ya. Terima kasih banyak. Dahsyat suaranya, dahsyat juga liriknya nih. Gak boleh, karena dari lagu yang bagus tuh bukan cuma dari sang penyanyi, tapi juga dari sang ada penulis lirik di belakang layarnya. Betul. Wah, tadi yang cukup menarik tadi kalau katanya Anissa nggak pernah ngulik ya. Ya, sampai studio katanya. Masih bingung gimana. Tapi tadi kata-kata juga nggak perlu waktu lama ternyata juga untuk menyelesaikan take vokal ya. Kok bisa nih dari anak Anissa nih sampai bisa secepat itu, kenapa sih? Emang suka nada nada-nada yang bentukan lagu kayak gitu. Oh ya. Emang cepet nangkap. Oh ya, langkah gitu Iya, ya. malah yang kayak datar-datar itu yang lebih susah masuknya gitu. Oh. Jadi jenisan musik lagu kayak gitu lebih gampang nyanyi. Oh, ya bakal bisa tuh satu selera, ada satu. Iya. Udah kalau bahasa saya itu udah jenis yang kayak gini udah klop Iya. banget gitu ya kan di pikiran Anissa. Iya. Oke. Tapi sebenarnya menarik untuk dibahas nih, dahsyatnya cinta. Karena apa sih makna dari lagu ini? penting dulu boleh nggak sih? Jangkrik gitu. Supaya ada efek-efeknya ya kan. Jadi dahsyatnya cinta ini saya bikin kan 2019 ya. 2019 itu sih apa namanya maknanya itu ya ibaratnya kalau di liriknya itu kan udah bisa dicerna dengan enak ya. Nah, bahwasanya ini perungkapan seorang kekasih buat kekasihnya gitu, bahwasanya apa namanya cinta itu nomor satu yang
setiap hubungan ya. Nah, tapi sih di belakang itu sih sebenarnya saya cipta lagu ini sih sebenarnya buat istri saya. Woi, so sweet banget. Di istri saya gitu. Jadi saya kan bikin lagu tuh kan dari jam apa ya? Kalau sama istri saya ini saya bikin lagu itu udah 2000. Awal nikah juga udah nyiptain lagu ya. Ibaratnya kayak apa sih? Bikin biasa aja gitu. Jadi nggak ada yang dituju nih pengen buat siapa tuh nggak ada. Ya bikin aja gitu. Ada ide lewat itu sejahtera gitu aja. Ya. Terus 2018 kan 2017 saya bikin band namanya Mita Mangke ya. Apa namanya Love in Paradise. Alhamdulillah sih banyak yang suka ya waktu itu. Jadi ya akhirnya gara-gara itu kan banyak bikin lagu buat klub kesayangan Kalimantan Selatan juga Barito juga bikin. Terus kemarin juga sempat bikin lagu buat orang 2019 saya lupa. Nah itu masuk Langit Music. Maksudnya bikin disebutin boleh? Ya platform lah pokoknya masuk juga gitu. Akhirnya istri nih nanya nih buat saya gimana nih gitu. Bikinin dong gitu. Kayaknya kepikiran iya juga sih buat istri juga belum gitu kan. Sebenarnya saya pikir ada kepikiran sih cuma masih belum yang serius banget gitu. Akhirnya dibikin, ya udah jadilah Dasyatnya Cinta. Oke, berarti istri ya kan tadi ini dia Dasyatnya Cinta. Pas dibikinin, ya udah gitu aja responnya gitu. Nggak ada. Tapi Pak aslinya Pak cewek kan gitu ya. Tapi dalam hati nggak tahu ya. Iya makanya. Oh ya udah gitu. Tadi kan leok ya kata-kata. Tapi dia waktu project ini dia support banget. Dia fans banget sama suara Anissa gitu, sama adik iparnya tuh udah biasa aja gitu. Keseringan juga. Sama Anissa dia fans banget gitu, karena karakter yang seperti ini yang yang disukai sama istri saya. Jadi itu kan salah satu nilai tambah di lagu ini buat nyenangin dia gitu, itu aja sih. Makanya project ini ibaratnya si istri saya itu penilaiannya ya memuaskan lah gitu aja. Ya alhamdulillah juga sih bagi saya. Karena itu salah satu tujuannya. Betul. Didedikasikan ya. Iya, dedikasi. Sang istri. Sudah ditagih. Deadline. Deadline deh ya. Orang lain dibikin. Iya, orang lain dibikinin. Iya benar diceritain kayak gitu. Orang lain dibikinin gitu. Sering enggak gitu. Oke. Nah kalau tadi kan perasaan Dasyatnya Cinta bahasanya kan dari Kak Adit kepada sang istri. Iya. Gimana nih kalau dari Pasya? Kak Pasya, kok bisa relate? Relate gak sih sama cerita ini? Atau mungkin belum merasakan Dasyatnya Cinta atau gimana? Ya kalau misalnya relate sih, memang kalau misalnya di dalam kehidupan kita memang harus seperti itu kan gitu loh. Jadi setiap kita menjalin hubungan tuh yang kita tunjukkan ke orang tuh ya tentang kebahagiaan kita. Jadi kalau misalnya tentang kayak kita galau tuh ya bisa mungkin ya jangan ditunjukkan lah ke orang lain. Mungkin kan dari dilihat dari video klipnya itu pun tuh nggak ada satu adegan yang kita berantem tuh nggak ada. Itu dari awal kita sampai akhir itu tuh bahagia terus video klipnya itu yang mungkin makna tersirat dari video klipnya itu bahwa setiap menjalin hubungan ke orang itu ya kita harus menunjukkan ke orang itu tuh kita tuh bahagia memiliki pasangan kita gitu loh maksudnya. Pertanyaannya nggak ke situ kayaknya ya. Enggak maksudnya ya itu loh, relate hidupnya Dia mau lebih pribadi kan ya? Iya kan? Lebih pribadi. Iya pribadi Lu pernah ngerasain nggak gitu? Aku pernah. Ya itu diceritain maksudnya. Jadi gitu. Mungkin jawabannya itu seperti itu dulu. Gitu. Bridgingnya tuh itu seperti itu. Mungkin kok ini ya pernah relate aja memang kayak gitu. Ditanya dulu tadi permaknaan dari hati ya. Iya betul. Belum tuntung. Sabar karena dicoba. Belum tuntung ya? Kira sudah selesai tadi. Kira tadi mau menghindar ya. Kira mau menghindar tadi. Kalau Kak Anissa gimana? Pemaknanya soal lagu ini dan juga apakah relate sih kayak terhubung dengan hati gitu? Iya
Betul sekali. Saya sekali merasakan akhirnya cinta. Seperti itulah ya intinya. Oke. Tetap Sesuai dengan judulnya. Judulnya oke. Dan semoga juga tadi hasil yang memuaskan ya, tadi udah dikasih review bintang 5 dari Istriana Radit ya kan? Iya. 5 bisa juga diterima oleh masyarakat luas nih teman-teman. Amin, amin, amin. Oke, tapi kalau misalnya mau streaming di mana nih kira-kira? Ada tersedia di mananya? Hening lagi. Kayaknya Kalau maksudnya mau ngeliat Mau dengerin. oh ya, Mau. di YouTube-nya kita udah ada di Hmm. apa sih di apa, di klik aja. Bukan klik ya, Diketik. Bisa bikin search ya. Ini yang namanya diketik ya, Fasa dan Anissa dan Caca Cinta, langsung muncul. langsung muncul itu aja. Sebenarnya dari berbagai platform yang legal ya teman-teman, ini nggak Yang legal ya, yang legal ya. supaya bisa support nih dari Spotify juga ada ya. Hmm. Di platform-platform yang lain juga ada, gitu bisa. Jokes dengar. juga ada juga. Jokes juga ada. Lengkap semuanya. Lengkap semua. Lengkap semua. Ya, jangan lupa juga ya, request juga di Pura Jelasin, nanti kita puterin juga lagunya. Nah, Nah, itu itu. dimohon gitu. Biar di seluruh Indonesia biar denger gitu Iya, aja. bener banget. Tapi kalau ketika mencoba produksi lagunya nih kan, kalaupun emang sebenarnya udah dibikin dari tahun 2019an ya, udah ditagih dari situ nih. Nah, akhirnya kan rilisnya kan baru ini. Betul. Iya baru ini itu. Jadi kenapa kok ada perlu jeda waktunya gitu? Atau mungkin lagi kesibukan atau gimana? Iya. Kita milih waktu juga ya. Hmm. Karena kita kita take 2000 berapa sih, 2020 ya? 2020 ya? Udah tahu. Udah lupa lagi ya. Sekitar 2000. Sebenarnya sih lagu itu kan sebenarnya gini. Saya bikin 2019 ya. Sempat jeda berapa waktu ya, karena memang nggak nentuin, karena kan waktu awal kan memang dari saya ceritain kan memang solo ya. Nah, nada solo tuh kan beda nih. Iya. Nah, chordnya juga beda. Kayaknya lama-kelamaan sambil jalan ketemu nih chord-chordnya ini nih bagus nih gitu. Akhirnya dari part 1, bridge, ref, itu awal dulu ya saya bikin dulu waktu draftnya itu. Kayaknya lama banget. Interlude-nya susah gitu. Interlude itu kan yang bagian mereka yang duet itu. Iya. Nah, itu susah kan. Nah, akhirnya ketemulah nada itu, akhirnya ya udah fix lah ini gitu. Terus ya nentuin jadwal nih kapan bisanya gitu. Akhirnya sambil jalan saya bikin aransemen dulu deh. Lagunya, musiknya, gitarnya, keyboardnya, drum segala macam. Akhirnya nyari waktu mereka untuk nge-tape, ya makanya lama gitu aja untuk rilis. Terus kita kendalanya juga waktu rilis juga di video klip ya. Video klip. Kita nggak ngerilis lagu dulu, kita pokoknya serempak lah ibaratnya. Lagu jadi terus nentuin waktu lagi nih karena mereka sibuk banget gitu, saya juga sibuk gitu. Itu 3 bulan nih, 4 bulanan lebih lah ibaratnya dari udah jadi lagu itu. Akhirnya kita sepakat jadwalin ya berapa bulan setelah yang lagu jadi gitu. YouTube-nya, video klipnya gitu. Nah, proses video klip juga lama ya saya, lama juga. Nah, akhirnya baru rilis ya baru-baru ini aja sih. Itu aja. Panjang sih perjalanannya. Ini April ya, bulan April Mei 23 ya Pak? 23 ya Mas? Launchingnya ya? Iya launchingnya 20 berapa? 2 bulan April kan tadi ya? Lupa. Lu acaranya heboh kemarin ya, lupa kita. Bukan, tanggal 27 Maret Ya sekitar itulah. 27 Maret. Iya, 27 Maretan iya. Itu masih menjelang puasaan tadi kan? Iya, sebelum puasa. Iya, sebelum puasa. Sebelum puasa. Akhirnya dirilis lah lagu Dasyatnya Cinta Ini. Iya. Perasaannya ketika udah dirilis gimana? Mungkin dari sisi penyanyi ketika udah gitu gimana? Seneng banget. Senang sekali. Wah, Senang Akhirnya, sekali. Itulah Iya. akhirnya. Di luar ekspektasi sebenarnya, mungkin nih pas lihat lagunya dipaduin sama video klipnya itu kayak memang kita tuh kayak memang berasa banget gitu loh ya. Dari sudut pandang penyanyi loh ya. Gak tahu sih kalau sudut pandang orang awam kayak gimana. Kalau misalnya dari sudut pandang saya nyanyiin emang berasa banget gitu loh memang. Pada saat saya lihat video klipnya, dengerin lagunya langsung itu juga ngelihat secara visual, wah memang luar biasa sih. Dan akhirnya bagi juga karena hasil proyek yang berjalan beberapa waktu ini akhirnya bisa lahir juga ya. Iya.
itu membutuhkan perjuangan dan effort luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Gue dong tangan yang pasti dan Anissa dan juga Kak Radit nih, sahabat kreatif. Makanya jangan lupa support terus streaming lagi Dasyatnya Cinta tadi. Betul. Teman. Ya, tapi kalau ini kan kalau bisa dibilang bukan karya pertamanya Kak Radit ya sebagai penulis lagu. Iya. Tapi kalau duet sih mereka pertama. Pertama ya. Pertama. Nah, tapi bagaimana sih sebagai penulis lagu? Mungkin nanti kita bakal putar satu lagu ya dari Kak Radit. Oh iya, thank you. Ya supaya mengingatin. Pageant ya? Iya, masuk pageant itu. Iya, lama banget ya. Nah, itu gimana sih Kak Radit melihat perubahan dari ketika Kak Radit menulis lagu dulu dengan yang sekarang itu seperti apa? Maksudnya apa ini? Perubahan apa ya? Dalam mungkin pemaknaan dalam liriknya. Oh, maksudnya pendewasaan saya. Pendewasaan dalam. Oh iya. Saya sih sebenarnya kalau nyipta lagu itu pengennya yang apa sih sebenarnya yang ya setiap orang sih pengennya yang perfect ya, yang sempurna gitu. Cuma sih yang apa namanya yang mungkin yang saya nilai bahwasanya penikmat musik dari yang saya dengar ya, yang saya tahu itu tiap tahunnya berubah ya. Sekarang tuh udah ada genre masing-masing. Apalagi anak muda sekarang udah kenal yang namanya folk, country, terus apa ya, jazz. Ya, dulu sekarang jazz nggak, aduh. Kata orang dengar itu ngantuk gitu. Iya, sekarang udah dibikin kayak enak gitu. Nah, ibaratnya hal-hal seperti itu sih sebenarnya yang apa namanya, yang bikin pencipta lagu tuh pengen nilai tambahnya gitu. Maksudnya kita punya apa sih referensi lagu tuh apa namanya bisa lebih mencipta lagu tuh lebih apa ya, lebih beda gitu. Nggak, maksudnya gini, tiap lo mencipta lagu nggak gitu-gitu amat gitu kan. Biasanya kan ada pencipta lagu yang gitu-gitu aja gitu. Katanya gitu aja gitu. Kenapa nggak lo referensi banyak YouTube, di mana-mana media udah. Cuma sih tergantung selera ya. Kalau pencipta lagu tuh pengennya yang apa namanya, bisa deh semua jenis musik gitu, biar bisa didengar gitu. Ada juga yang mempertahankan karakternya mereka gitu, tapi mereka juga akhirnya ke distract juga gitu. Nah contoh aja ya, kayak pencipta lagu ternama aja, Om Yopi. Om Yopi kan dulu kayak gitu. Maksudnya memang enak banget sih sebenarnya. Cuma akhirnya dia ke Korea gitu. Akhirnya ala Korea dia masukin gitu biar zaman tuh makin bisa nerima gitu ya ibaratnya. Nah seperti itu yang memang ibaratnya nggak bisa dihindari gitu. Perubahan seperti itu nggak bisa dihindari gitu aja. Tapi kalau misalnya itu dari Bang Radit ya, yang udah sebenarnya juga mengeluarkan karya nih. Kalau bisa dari Kapasnya nih, apa ini adalah lagu pertama kali juga? Yes. Dari dulu ya, dua-duanya ya. Dua-duanya lagu pertama. Tapi lagunya udah se-good ini nih sahabat kreatif. Wah, terima kasih banyak. Berarti kalau menurut dari Kanisa dan Kapasnya, apa bedanya sih nyanyi lagu sendiri sama menganggapnya yang cover lagu orang lain? Cara dari sebagai seorang penyanyi. Siapa nih? Mau jawab? Kanisa nih. Kalau lagu sendiri itu lebih bangga ya, maksudnya kayak pembawaan kita nyanyi, terus kayak dari tekniknya apanya. Kalau cover itu kan otomatis sedikit banyaknya ada menyamain kayak penyanyi aslinya. Oh iya benar. Paling itu sih. Oke. Kalau saya gimana? Ya itu ada pride tersendiri lah kalau misalnya bawain lagu sendiri itu. Terus juga tantangannya itu sebelum kita nyanyi kan kita harus tahu maknain dulu liriknya seperti apa. Jadi cara penyampaian kita ke lagu itu tuh dapet gitu loh. Kita bernyanyi itu kan bukan sekedar kita sebenarnya itu bukan seperti itu aja kan, tapi bagaimana caranya kita memaknai lirik lagunya itu hingga kita menyanyikan itu bisa enak tersampaikan ke yang mendengarkan. Itu ya tantangan yang susah. Apalagi kan ini kan memang lagu duet gitu kan ya. Ada teknik-teknik yang memang susah, terus juga chord
chord, kalau nggak tahu chord nih kunci ya. Kalau kunci nadanya itu berubah-ubah, itu juga kalau misalnya saya bisa taklukin, ini sebuah kebanggaan besar. Ya, karena ada tadi berbeda tadi mendorong menjadi lebih kalau menurut kata Bang Ray tadi pendewasaan lagi sebagai seorang penyanyi ini. Karena gini, boleh tambahin nggak? Boleh. Tambahin aja. Udah bersih lagi. Masih Kita sampai habis Injury sisa. time-nya deh. Jadi gini, sebenarnya sih dengan adanya lagu seperti ini gitu, musik indie khususnya di Banjarmasin ya, itu lebih apa ya? Lebih warna ya saya, lebih warna. Jadi nggak harus yang gitu-gitu amat gitu ya. Nah jadi ada juga ya, berarti kita menasionalkan diri lah di indie sendiri gitu. Jangan sampai kita merasa idealis, gua harus yang ini gitu lagu ini. Cuma lihat sendiri lah ibaratnya di daerah, misalnya jauh-jauh lah, ibaratnya di daerah dekat aja di Kaltim aja udah ibaratnya mereka udah banyak ngeluarin lagu-lagu ini yang bagus gitu. Nah, ibaratnya kenapa nggak di Banjarmasin gitu. Dari dulu sih memang saya waktu pertama kali nyipta lagu untuk maksudnya untuk indie itu pengennya ngangkat Banjarmasin. Oh ternyata di Banjarmasin ada lah kayak gini. Gitu. Terus lagu-lagunya, wah ini kayaknya nggak daerah deh, ini kayaknya nasional apa gitu, pengennya bukan nyombongin diri sih, memang ibaratnya pengennya sih bila seperti itu gitu, biar di Banjar nggak dipandang sebelah mata gitu. Apalagi kan sekarang kan media udah banyak ya, kamu ngupload di YouTube aja di mana-mana juga udah terkenal gitu. Tapi gimana aja kita nge-packaging kita masing-masing itu seperti apa ya, makanya kita harus punya senjata atau peluru buat lebih bagus lagi. Iya, itu aja. Dan itu ternyata juga punya makna tersendiri ya, cinta ini mungkin dari pendewasaan seorang penulis lirik dan juga sebagai penyanyi sendiri. Oke, tadi kita jadi mau muterin lagunya Bang Radit nih, dari Mutar Mungkin. Mau yang mana? Mau yang Bisakah atau Satu Mimpi? Yang lama nggak ada ya? Iya, udah lama kayaknya albumnya. 2017 kan ya kali ya? 2017 kali ya? Iya. Ini 2018 nih. 2018 ya? Iya. Yang Bisakah ya kali ya? Bisakah kali ya? Bisakah nggak apa-apa deh, ibaratnya Bisakah kali ya? Oke, ini bisa karya Bang Radit nih ya, sebagai penulis lagunya. Oke, ini dia Mutar Mungkin. Ada di Pro FM Banjarmasin, suara kreativitas. Wah, tadi ini lagu dari bandnya Kak Radit yang dulu ya, tahun 2015 tadi ya Kak Radit ya. Iya. Wah, banget ya. Berasa kayak udah baru kemarin ya. Baru kemarin ini. Pengingat yang dulu lagi. Nostalgia jadi. Nostalgia. Wah, badannya udah bubar kan. Udah ada simpan masing-masing. Iya, masing-masing udah punya gitu. Iya, setiap masing-masing. Nah, tadi kita udah sedikit bahas soal produksinya, dari vokal, pemaknaan lagunya juga, ya dari sisi penulis lagu dan juga sisi penyanyinya. Nah, yang menarik adalah kita bakal membahas tentang musik videonya. Kalau dilihat keren ya, nuansa putih-putih gitu nih, ya kan? Nah, dikira awalnya, wah ini video wedding siapa nih ya? Video wedding kan ya kan? Wah, ternyata didengerin lagunya, wah pas banget nih. Kalau boleh tahu siapa sih konseptornya nih? Adi. Oh iya, teman kita si Adi konsep gitu. Dia ngasih draft dulu ya saya. Iya, jadi potongan-potongan video dia ngambil juga sih potongan-potongan skin yang sesuai itu aja sih, nggak nyiplak sih, nggak, cuma agak mirip gitu ibaratnya gimana akhirnya kita oke, ya udah jalan. Oke. Untuk produksi musik video itu berapa lama sih? Ayo Lebih ya, Allah. Kenapa ini? Lebihnya kenapa? Satu minggu tempatnya di sini, satu minggunya di sini, sampai 1 bulan lebih beda tempat. Jadi gini, untuk pembuatan proses video itu kita tuh cuma bisanya itu 1 minggu sekali. Nah, karena disibukkan oleh beliau ini yang sering job ya, tiap malam manggung, jadi kita putuskan untuk pengambilan video itu setiap hari Kamis, jadi seminggu sekali aja.
Nah, kita tuh dikejar waktu, dikejar apa dan sebagainya. Terus belum lagi dia sakit mungkin atau apa. Jadi kendalanya sih ya. Oh iya. Wah, sibuk banget ya dia. Rasa super sibuk sih ya. Dia ini ya sangat-sangat sibuk. Tapi syukurnya benar-benar apa bisa diselesaikan dengan baik ya. Iya betul. Lebih dari sebulan itu. Kalau Lino tempatnya di mana aja sih? Yang aku kenal tadi villa yang ada di Banjarbaru ya? Iya, Villa Bungas. Iya. Di Itu juga. Villa Bungas terus di yang kanan tuh pasti. Oh, dia yang kayak di pantai itu ya? Iya. Itu. Oke. Terus ke Kalmar ya. Kalmar. Iya, kita nyari buat tempat-tempat yang minuman kayak ada ala-ala Koreanya itu loh, yang pakai koin, pakai apa gitu. Ini kan di Kalpak di daerah Mantuil tuh ada. Oh iya, dari ujung sana kan. Iya, situ. Jadi memang situ. Tiga tempat itu aja sih sebenarnya. 3 tempat aja, tapi yang paling agak-agak susah itu Riamkan. Itu banyak cerita-cerita. Iya. Silakan harus. Kalau boleh ada apa? Apa ya? Hujan, mau Oh hujan. ya, itulah. Mau hujan. Udah pakai cantik-cantik. Bajunya putih lagi ya kan? Hujan. Terus mau ke spot yang satunya itu rada-rada susah, jadi harus banjir-banjiran dulu. Makanya kan adegan-adegan video syutingnya itu kita setengah badan semua. Oh, kan bawahnya becek ya? Karena bawahnya itu kita nggak pakai sepatu, celana itu langsung di sing-sing atau berarti kan di sing-sing sebagainya. Memang tanahnya itu memang becek. Karena habis hujan. Habis hujan tadi. Habis hujan. Itu produksinya tuh sekitar bulan apa? 1 bulan sebelum rilis. Sebelum rilis. Februari gitu. Februari. Iya. Oh, gitu. Februari itu. Kalau Jadi sih Januari udah run ya. Januari udah run. Oh, udah kan. Tapi selesainya Februari gitu ya. Kita Februari. Februari lebih lah, Februari lebih. Oke, wah jadi itulah dasar kita divisualkan melalui musik video ini. Iya. Nah, apakah secara pribadi puas nggak sama visualisasi dari dasar cinta? Wah, Selamat dong. Sangat apa ya? Ibaratnya apa ya? Yang penting tuh bisa apa sih namanya visualisasikan ya? Saya bisa visualisasikan apa makna dari lagunya sendiri ke dalam sebuah video klip. Terus kan mereka juga chemistry-nya juga oke ya di sana. Udah dapet. Bangga lah saya punya adik-adik mereka. Intinya seperti itu dan berdarah-darah ya intinya ya. Kemarin betul ya. sekali berdarah-darah itu. Ini udah dalam konteks sakit-sakitan ya terharu juga sih segitu mereka pengennya tuh apa namanya proyek ini tuh apa sih sempurna lah, bagus lah jadi bisa dilihat. Oke. Karena dari lagu sendiri kalau aku dengerin juga di musik videonya kan menunjukkan sisi romansa dan intimate-nya tadi juga dapat ya. Benar. Kayak apa ya kata teman-teman tuh etching gitu loh antara lagu sama visual itu memang dapet gitu loh. Benar-benar Ya, karena kayak kata aku senada gitu. Iya, senada, seirama gitu. Nah, jadi buat kalian yang mau nonton video-videonya jangan lupa cek di YouTube teman-teman ya. Betul. Dasarnya cinta dari Pasha dan juga Anissa teman-teman. Langsung kalau saya terakhir kali itu dari 3.000 lebih ya kalau salah. Viewernya mau sampai 3.000 dan 2.000. Mau 3.000 nih. Iya. Wah, ini keren banget ya sahabat review. Langsung streaming lagi dan streaming bisa streaming musik videonya, bisa juga streaming audionya juga. Betul. Oh. Satu hari rilis itu kita sudah sempat tembus 1K. Iya, betul. Satu kali bisa 1 hari. Oh, 1 hari loh, keren banget berarti ya, sangat kreatif lah. Kayak kita support terus nih supaya sekali lagi musisi Bandung bisa terus berkarya dan mungkin tadi harapannya juga bisa menasionalisasikan ya di nasional. Amin. Nah, ngomongin juga soal nasionalisasi dan juga tadi ngebahas soal lagunya sebagai lagu pertama kolaborasi bertiga nih kan. Voice-nya dari Kanisa dan juga Kak Pasha. Apakah nanti ada rencana kedepannya gimana? Apakah mau tetap dengan project Pasha Anissa atau seperti apa sih kalau misalnya? Itu tergantung sang pencipta aja. Pencipta Saya sih. Kalau misalnya katanya kayaknya kamu harus duet lagi sama Anissa lagu baru, oke. Kita sebagai apa ya penyanyi ya nyanyi aja gitu. Asal mau berdarah-darah lagi enggak apa-apa.
Iya kan? Ya gini maksudnya sebenarnya sih ini sebagai suntikan aja sih. Pencipta lagu kan udah saya aja sih di Banjar. Banyak yang pencipta lagu yang bagus-bagus menurut saya sih. Ya selain saya. Siapa tahu kan dari mereka ini kan jadi promosi bagi mereka, ada pencipta lagu yang pengen nih ngeduetin mereka lagi, why not gitu kan. Nanti project saya juga yang siapa tahu kan saya punya lagu buat duetin lagi mereka, ya nggak masalah sih. Saya juga terbuka kok buat teman-teman yang bisa apa sih namanya, kalau misalkan pengen ini cocok nih kayaknya lagunya buat Pasha dan Anissa sih nggak masalah gitu. Mungkin juga Pasha sendiri atau Anissa sendiri sih nggak masalah gitu. Yang berani mencipta lagu buat mereka ya kita sih welcome aja, asal mereka ya ibaratnya cocok sesuai dengan karakteristiknya juga. Itu aja sih. Oke. Wah, semoga Desi Cina ini menjadi satu langkah pasti ya untuk menjadi ya lebih profesional lagi juga tadi, dan semoga juga tadi harapan yang target dari lagu ini juga bisa tercapai nih ya. Oke, wah sayangnya Bang Rika, udah mau jam 6 ternyata ya, udah injury time ya. Oh iya. Oke. Gak ada penalti apa? Gak ada penalti. Gak ada ya. Sudah sedikit gini. Tapi mungkin sebelum menutup nih dari masing-masing dari satu harapan ke depannya dari Kak Pasien. Tetap saya harapan nomor satu, udah di podcast sebelumnya juga saya berharap bahwa lagu ini akan masuk soundtrack film. Nggak apa-apa kali ya, harapannya seperti itu. Itu aja sih harapan saya, kalau lagu ini bisa ada yang naksir kali ya, produser mana dari luar kan ibaratnya, oh ini lagu ini cocok jadi soundtrack film ya, soundtrack film aja kuburan. Enggak ya, oke cocok ya, mungkin ya itulah soundtrack film yang nuansanya romansa. Saya yang marah itu. Ini lagu buat istri kok. Oke, ya berarti ini kan masih ke Kanisa nih. Aku paling ya lagunya bisa jadi dikenal sampai satu Indonesia, bahkan dari Indonesia juga tentunya ya, bisa dinyanyiin mungkin di acara-acara wedding. Amin. Gitu. Betul. Cocok, benar. Kalau siksa kubur tidak. Iya. Jangan. Itu sih lebih cerita. Oke, dari Kanisa. Dan tulis lagu Kadit. Wah, Firman hening lagi dia. Bunyi jangkrik tadi kalau Bunyi jangkrik lagi. Sebenarnya sih saya ciptain lagu ini kan targetnya kan udah tadi ya sebenarnya tercapai semua gitu. Dari segala macam pakai acara segala macam launching segala macam sudah di luar ekspektasi saya. Tapi sih saya berharap dengan adanya lagu Nida Seven Cinta ini, penikmat musik di Banjarmasin itu banyak ibaratnya referensi gitu, bahwa Banjarmasin itu punya musik seperti ini gitu. Tidak hanya yang musik itu yang biasanya sih kalau di Banjarmasin ini band ya. Iya, band ya. Kebanyakan band. Tapi kalau lagu duet kayak gini sih ada lah ya. Sejauh ini kayaknya cukup jarang. Ya. Saya nggak tahu sih, belum pernah tahu ini. Cuma ya ibaratnya suntikan sendiri lah, ibaratnya bagi musisi-musisi yang literasi jenis musik itu banyak gitu. Jadi jangan terpaku dengan satu jenis musik. Nggak apa-apa sih nggak apa-apa. Saya nggak bisa melarang mereka. Cuma kalau pencipta lagu ya, kalau saya sih ibaratnya ya udahlah, belajar lah ibaratnya. Literasi lagu itu banyak gitu. Jangan sampai stuck di idealis lu aja gitu aja. Mudah-mudahan sih musik Banjarmasin sih lebih maju aja sih. Amin. Kita itu aja. Oke, iya kan waktu itu sudah hampir memisahkan kita sahabat kreatif. Waktu kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Kak Radit, Kanisa yang sama-sama. Berdua, thank you. Oke, semoga nanti lagunya terus dikenal banyak orang dan pasti kita puterin terus nih lagunya. Amin. Terima kasih banyak produser. Ditunggu project selanjutnya. Tunggu nih. Nanti ada kabarnya ya kita. Pasti. Oke, baiklah, nanti di jalan ya Kakak, semoga nanti kita kembali lagi di Berdua Banjarmasin. Amin. Oke, bye. Terima kasih sahabat keren, itu kolaborasi antara Anissa dan juga sama Kak Radit, teman-teman. Gimana? Lagunya seru banget kan? Nah, kan bisa cek di berbagai platform sahabat kreatif
nonton video musiknya juga, dan pastinya request di Pro 2 Banjarmasin di 95,2 FM.